Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, tentu kalian sudah mempelajari mengenai pewarisan sifat pada manusia. Ada yang masih ingat? Ya, kalian sudah mempelajari mengenai penyakit turunan terpaut kromosom Y. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mengenai pewarisan sifat pada manusia, khususnya pada penyakit turunan terpaut kromosom Y. Nah, untuk lebih mendalami materi tersebut, mari kita bahas bersama-sama. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia, menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, Ibu harap kalian dapat memahami jenis-jenis penyakit turunan pada kromosom Y, dapat menjelaskan jenis-jenis penyakit turunan pada kromosom Y, menganalisis jenis-jenis penyakit turunan pada kromosom Y, mengetahui usaha-usaha untuk menghindari penyakit turunan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mungkin sudah sering melihat contoh nyata pada orang-orang di sekitar kita bahwa bakat penyakit bisa diturunkan dari orang tua ke anaknya. Bahkan dalam beberapa kasus penyakit turunan juga bisa meloncati satu generasi. Jadi justru cucunya yang kena penyakit yang sama dengan kakek atau neneknya. Ibarat pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, begitupun dengan kondisi kesehatan anak juga dipengaruhi oleh riwayat kesehatan ayah dan ibunya. Jika salah satu atau kedua orang tuanya memiliki riwayat penyakit, misalnya jantung, maka si kecil tidak menutup kemungkinan untuk memiliki penyakit yang sama. Penyebabnya ialah kelainan gen yang diturunkan oleh orang tuanya. Gen di dalam kromosom manusia sangat kompleks sehingga faktor penyebab kelainan pun begitu banyak dipengaruhi oleh kombinasi antara genetik dan juga gaya hidup sehari-hari. Penyakit turunan terpaut kromosom Y ada 3. Yang pertama histrigravior, yang kedua Webertus, dan yang ketiga hipertrikosis. Pada penyakit terpaut kromosom Y ini, penderitanya adalah laki-laki karena kelainan terpaut kromosom Y. Pria yang terkena penyakit terpaut kromosom Y akan mewariskan penyakitnya kepada anak laki-lakinya. Jadi, jika ayahnya menderita suatu penyakit terpaut kromosom Y, kemungkinan mempunyai anak laki-laki yang terkena penyakit tersebut adalah 100%. Yang pertama yaitu histrigravior. Penderita histrigravior ini ditandai dengan pertumbuhan rambut yang sangat kasar dan panjang mirip duri landa. Nah, sifat rambut seperti ini dikendalikan oleh gen resesif, yaitu H kecil dan G kecil. Penyakit yang kedua yaitu Webertus. Jadi penyakit ini ditandai dengan pertumbuhan selaput di sela-sela jari tangan atau kaki, seperti halnya kaki bebek atau kaki katak. Nah, sifat tersebut dikendalikan oleh gen resesif, yaitu W kecil dan T kecil. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Yang ketiga yaitu hipertrikosis. Nah, apa itu hipertrikosis? Jadi penyakit ini ditandai dengan pertumbuhan rambut yang berlebihan pada seluruh bagian tubuh. Nah, sifat ini dikendalikan oleh gen resesif yaitu H kecil dan T kecil.
Penyakit ini disebut juga dengan sindrom manusia serigala. Nah, jika seseorang pria penderita menikah dengan seorang wanita, nah bagaimanakah kondisi keturunannya? Jadi, jika wanita normal, nah dikawinkan dengan pria penderita hipertrikosis, maka parental yang pertama yaitu XX yang disilangkan dengan XY, maka dihasilkanlah filial yaitu XX dengan XYH kecil. Jadi, semua anak-anak wanita adalah normal, sedangkan semua anak laki-laki adalah penderita hipertrikosis. Setelah kita mempelajari mengenai penyakit turunan terpaut kromosom Y, nah kali ini kita akan melanjutkan mengenai usaha-usaha menghindari penyakit turunan. Nah, ada apakah sajakah? Mari kita bahas. Mungkin kalian pernah berpikir, bagaimana ya cara mencegah berbagai kelainan dan penyakit genetik? Atau mungkin pernah berpikir, adakah nggak sih suatu cara untuk mencegah terjadinya kelainan dan penyakit genetik? Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya penyakit turunan, salah satunya dengan menerapkan prinsip eugenetika. Nah, apa itu eugenetika? Eugenetika merupakan suatu usaha pencegahan penyakit turunan melalui penggunaan prinsip genetika. Nah, usaha ini tentunya bertujuan agar keturunan manusia pada masa depan memiliki sifat baik, sedangkan sifat buruk diupayakan berkurang atau hilang pada generasi kelak. Namun, usaha ini memiliki dampak negatif, yaitu hak-hak hidup dan bereproduksi bagi manusia yang pembawa sifat penyakit keturunan tidak ada lagi. Orang-orang yang memiliki gangguan genetika pada keluarga mulai mencari bantuan ilmuwan di bidang genetika. Mereka mencari tahu kemungkinan kondisi anak-anaknya yang akan dilahirkan. Nah, apakah terlahir normal atau sebaliknya, yaitu mengalami cacat genetik. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan anak dengan kondisi normal akan bertambah tinggi. Namun, bagaimana dengan orang yang tidak menyadari pentingnya pengetahuan genetika? Nah, penyuluhan genetika merupakan salah satu solusinya. Melalui informasi yang disampaikan, diharapkan dapat menyadarkan pentingnya masalah genetika pada kehidupan manusia. Ahli genetika menyarankan cara-cara praktis untuk menghindari munculnya penyakit turunan. Di antaranya yang pertama yaitu mencegah atau menghindari pernikahan dengan kerabat dekat atau antar keluarga. Nah, hal tersebut dapat mengurangi resiko terwarisnya alel-alel mematikan yang bersifat resesif dari kedua orang tua, sehingga kelainan dan penyakit tidak muncul. Tentunya anak-anak juga mengetahui bahwa setiap agama melarang perkawinan dengan saudara sedarah dan saudara dekat. Hal tersebut ternyata memiliki kaitan dengan kesehatan bagi keturunannya kelak. Perkawinan dengan saudara dekat akan menaikkan kemungkinan munculnya penyakit yang diturunkan daripada perkawinan dengan orang lain yang jauh hubungan kekerabatannya atau tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali. Yang kedua, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah dengan pengujian adanya kelainan dan penyakit genetik pada janin. Nah, pengujian ini terutama dilakukan apabila keluarga besar pasangan, baik suami ataupun istri, memiliki sejarah mengidap suatu kelainan dan penyakit genetik tertentu dengan cara menelusuri silsilah dalam keluarga. Cara yang ketiga yaitu merubah pola hidup, lebih aktif dalam berolahraga dan juga makan makanan yang sehat setiap harinya. Yang keempat yaitu memasyarakatkan hukum-hukum hereditas, terutama pada generasi muda, sehingga pada saat mereka hendak berumah tangga, mereka memiliki kesadaran untuk lebih dahulu memeriksakan kesehatan.
Yang kelima yaitu periksa ke dokter. Yang keenam, sedapat mungkin kita mencegah atau menghindari adanya perkawinan antara orang-orang sakit jiwa atau mengalami gangguan mental. Yang ketujuh yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kedelapan, memeriksakan kesehatan beserta riwayatnya bagi calon pengantin. Yang kesembilan yaitu menghindari terjadinya perkawinan antar penderita kelainan genetik. Kemudian yang kesepuluh yaitu mempelajari prinsip-prinsip pewarisan sifat atau hereditas. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi